Avatar merupakan manusia yang dapat menguasai keempat elemen sekaligus. Mereka sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan hanya ada seorang avatar saja dalam satu era. Berbicara mengenai avatar, maka tidak luput dari yang namanya siklus avatar. Siklus avatar merupakan proses reinkarnasi dari avatar sebelumnya ke avatar berikutnya. Ketika seorang avatar meninggal, maka avatar berikutnya akan lahir dari negara atau suku yang berbeda dari avatar sebelumnya. Misalnya, avatar Kuruk adalah avatar dari suku air. Ketika avatar Kuruk meninggal, maka lahirlah avatar Kyoshi dari kerajaan bumi, diikuti oleh avatar Roku dari negara api, dan avatar Aang dari pengembara udara. Namun, apakah kalian tahu siapakah avatar pertama kali, dan bagaimanakah sejarah terbentuknya avatar? Untuk itu, mari kita simak kisah singkat dari sang avatar pertama berikut ini. Ribuan tahun lalu, para roh bebas berkeliaran di alam manusia. Oleh karenanya, para manusia hidup di bawah naungan kura-kura singa untuk terlindungi dari para roh yang masih berkeliaran. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda yang sedang kabur dari tentara kerajaan. Sang pemuda ini adalah tokoh utama pada cerita. Dialah Avatar One. Avatar One digambarkan sebagai sosok pemuda yang cerdas, namun juga sangat bandel. Ia seringkali terlibat keributan dengan para tentara kerajaan karena aksi nekatnya mencuri makanan dari istana. One mencuri makanan untuk kepentingan kelompoknya. Ia selalu membagi hasil curiannya kepada dua rekan yang tinggal bersamanya. Mereka adalah Yao dan Jaya. Yao dan Jaya sebenarnya sangat senang ketika One memberi makanan enak dari istana. Namun di sisi lain, mereka khawatir jika One terus melakukan pencurian. Karena jika One sampai tertangkap, maka sang raja akan membuangnya ke alam liar, dan itu sangat berbahaya. Di luar perlindungan dari kura-kura singa, manusia akan mendapat serangan dari para roh. Bahkan roh-roh di alam liar dapat membuat wujud manusia menjadi seperti monster, persis seperti apa yang telah dialami oleh Yao. Karena One adalah orang yang bandel, maka ia menghiraukan ancaman-ancaman seperti itu. Bahkan dirinya mendapat sebuah ide menarik untuk dilakukan. Keesokan harinya, One memutuskan untuk bergabung dengan kelompok penjelajah alam liar. Kelompok ini menjelajah alam liar berhari-hari demi mendapat sebuah hasil buruan yang nantinya bisa dibawa pulang. Sebelum melakukan perjalanan, mereka selalu meminta kekuatan pada sang kura-kura singa sebagai pertahanan diri dari roh-roh yang berkeliaran di alam liar. Hingga pada akhirnya, kekuatan itu akan dikembalikan lagi ketika mereka kembali dari perjalanan. Di saat perjalanan, One merasa ketakutan dan meminta untuk kembali pulang. Melihat sikap penakut dari One itu, pimpinan kelompok sangat marah. Ia memaki-maki One serta menyuruhnya untuk pulang kembali dan mengembalikan kekuatan apinya kepada kura-kura singa. Bukannya merasa terhina, One malah bahagia ketika dirinya diperintahkan untuk pulang. Karena tujuan utama One bergabung dengan kelompok penjelajah tak lain hanyalah untuk mendapat kekuatan dari kura-kura singa. One yang sudah menjadi pengendali api memanfaatkan kekuatannya untuk merampok istana. Dengan kemampuan apinya, One berhasil melumpuhkan para penjaga dengan mudah. Namun di sisi lain, One tidak tega untuk menghabisi mereka. Karena itulah, akhirnya One tertangkap. Akibat dari perbuatannya itu, One mendapat hukuman untuk dibuang ke alam liar. Tak hanya itu, One juga dipaksa mengembalikan kekuatannya pada kura-kura singa. Di hadapan kura-kura singa, One memohon untuk memiliki kekuatan api, karena ia pasti membutuhkannya untuk bertahan di alam liar. Dengan segala kebijaksanaannya, kura-kura singa akhirnya mengizinkan One untuk memiliki kekuatan api itu. Namun dengan satu syarat, One tidak boleh kembali ke kota untuk selama-lamanya. Belum sampai sehari di alam liar, One sudah mulai kewalahan. Ia mengalami kelaparan dan ngantuk berat. Di setiap kali ia ingin beristirahat, suatu hal buruk terjadi padanya. Hingga pada akhirnya, ia melihat sebuah oasis yang nampak sangat nyaman. One pun akhirnya berjalan menuju ke oasis itu. Namun secara mengejutkan, ia dihadang oleh roh lemur, sebut saja Jin. Jin benar-benar tak mengizinkan One masuk ke oasisnya, karena One adalah seorang manusia. Agar diizinkan masuk ke oasis, One akhirnya mengiba pada Jin dan menceritakan jika ia telah diusir dari naungan kura-kura singa. Jin tetap saja tidak menerimanya, namun salah satu roh memberi saran kepada One untuk pergi ke kura-kura singa lainnya. One pun seketika terkejut. Ia tidak menyangka jika masih ada kura-kura singa yang lain. One memutuskan untuk menemukan kura-kura singa yang lain. Namun saat dalam perjalanan,
ia melihat seekor rusa kucing yang telah terperangkap oleh para penjelajah alam liar. Tanpa pikir panjang, Wan menyerang para penjelajah untuk menyelamatkan rusa kucing itu. Wan akhirnya terlibat kejar-kejaran dengan para penjelajah. Namun karena Wan sudah mulai hafal dengan tempat itu, ia membuat kelompok penjelajah gugur satu persatu, hingga menyisakan 2 orang saja yang masih mengejarnya. Tiba akhirnya Wan berada dalam keadaan terpojok, setelah para penjelajah terus mengejarnya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Wan, karena Gin datang untuk menyelamatkannya. Gin menyelamatkan Wan, karena Wan telah berbuat baik pada seekor rusa kucing yang telah dijebak oleh para penjelajah. Dan sejak saat itu, Wan dan Gin mulai menjalin pertemanan. Beberapa tahun bersama dengan Gin dan roh-roh lainnya, Wan melatih dan mendalami pengendalian apinya, hingga akhirnya ia menjadi pengendali api yang tak tertandingi. Kabar Wan masih hidup akhirnya sampai pada penduduk kota. Rekan-rekan Wan yang mendengar kabar itu merasa sangat senang. Mereka mulai terinspirasi oleh Wan dan akhirnya meminta kekuatan pada kura-kura singa untuk memulai hidup baru di alam liar. Setelah cukup lama hidup bersama dengan kawan-kawan rohnya, Wan memutuskan berpisah dan melakukan perjalanan untuk menemukan peradaban manusia yang masih di bawah naungan kura-kura singa lainnya. Berhari-hari dalam perjalanan, Wan menemui 2 roh kuat yang sedang bertarung. Mereka adalah Rafa dan Fatu. Rafa adalah roh cahaya dan kedamaian, sedangkan Fatu adalah roh kegelapan dan kekacauan. Melihat pertarungan dahsyat itu, Wan seketika berpikir, jika mereka terus bertarung, maka bukit-bukit di sekitar akan hancur, dan hal ini akan membahayakan untuk makhluk-makhluk di sekitarnya. Akhirnya, Wan menyerang Rafa dan Fatu dengan maksud untuk mengakhiri pertarungan keduanya. Namun karena ulah Wan tersebut, Fatu akhirnya terlepas dan pergi meninggalkan tempat itu. Dengan sangat marah, Rafa menjelaskan kepada Wan jika ia hanya mencoba untuk mengendalikan Fatu. Namun karena Fatu sudah bebas, maka ia akan melakukan kekacauan di dunia ini. Wan sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan itu. Ia menawarkan bantuan kepada Rafa untuk mencari Fatu dan menangkapnya kembali. Karena masih jengkel kepada Wan, Rafa menolak pertolongan dari Wan itu, lalu pergi meninggalkannya. Dengan rasa bersalah, Wan terus melanjutkan perjalanannya, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan sekelompok manusia yang menggunakan pengendalian udara. Wan sangat senang bukan main, dan mulai mendekati mereka. Namun ketika Wan mendekati mereka, mereka malah ketakutan dan berlarian. Wan mengejar mereka hingga ke tepi jurang. Di sana, hal yang dicari-cari oleh Wan akhirnya muncul di depan mata. Seekor kura-kura singa dengan peradaban di atas punggungnya. Namun kali ini adalah kura-kura singa yang melayang di udara. Wan pun menuju ke kura-kura singa tersebut dengan pohon yang sudah ia rancang seperti sebuah ketapel. Meski hampir gagal, Wan akhirnya dapat sampai ke kura-kura singa dengan selamat. Di sana, ia melihat peradaban para biksu yang uniknya mereka hidup berdampingan bersama dengan roh. Wan akhirnya memperkenalkan dirinya dan juga menjelaskan jika ia berasal dari kota kura-kura singa lainnya yang jauh dari tempat itu. Mendengar penjelasan dari Wan itu, para biksu menyambut Wan dengan sangat ramah